Gawat, kepindahan Joao Cancelo ke Barcelona terancam batal. Barcelona kembali dihadapkan dengan masalah keuangan terbaru saat mereka berusaha keras untuk mendatangkan Joao Cancelo dari Manchester City sebelum bursa transfer ditutup. Kepindahan Cancelo ke Barcelona mengalami ganjalan saat sang pemain berada di Bandara Lisbon dan siap untuk naik pesawat pribadi ke Barcelona, namun diberitahu untuk tidak terbang karena Blaugrana belum mampu menyelesaikan beberapa dokumen kepindahannya. Penghentian mendadak itu terjadi setelah petinggi Barcelona memberitahu Cancelo bahwa klub tidak memiliki dana yang diperlukan untuk menyelesaikan proses peminjamannya, sehingga pemain berusia 29 tahun itu terpaksa kembali ke Manchester. Menurut beberapa sumber yang beredar di dalam Barcelona mengaitkan penundaan tersebut dikarenakan adanya kesulitan untuk mendapatkan dana dari kesepakatan komersial yang telah disepakati. Ansu Fati ke Brighton, tim Roberto De Zerbi saingi Tottenham untuk dapatkan bintang muda Barcelona. Brighton siap mengalahkan Tottenham Hotspur dalam perebutan untuk merekrut pemain muda Barcelona, Ansu Fati, pada musim panas ini. Tese Agus akan melakukan langkah sensasional di bursa transfer saat mereka segera mendatangkan Ansu Fati dari Barcelona dengan status pinjaman, demikian menurut pakar transfer Fabrizio Romano. Brighton sebelumnya telah mengirimkan proposal resmi kepada raksasa Katalan yang kini telah mereka terima. Ansu Fati akan bergabung dengan klub Liga Primer Inggris itu dengan kesepakatan pinjaman yang berlaku hingga Juni 2024. Diyakini bos Brighton, Roberto De Zerbi, memainkan peran penting dalam meyakinkan pemain muda itu untuk pindah ke Liga Primer pada musim ini, karena dia secara pribadi berbicara dengan sang pemain untuk menjelaskan proyek tersebut. Sebelumnya dilaporkan bahwa Tottenham Hotspur juga tertarik untuk merekrut pemain asal Spanyol itu dengan status pinjaman. Setelah mengalami kemunduran saat lawan West Ham pada pertandingan terakhir mereka, Brighton akan menghadapi Newcastle United pada Sabtu 2 September di Liga Primer. Kejutan tak becus di Manchester United, Mauricio Pochettino mau bangkitkan Jadon Sancho di Chelsea. Pochettino siap menyulap Sancho agar kembali menjadi dia versi di Dortmund dulu. Chelsea membuat langkah kejutan dengan mempertimbangkan untuk memboyong bintang Manchester United Jadon Sancho. Pemain internasional Inggris itu kesulitan menemukan performa terbaiknya di Old Trafford sejak hijrah 2 musim lalu dari Borussia Dortmund. Padahal, ketika di Bundesliga, dia begitu gacor. Sancho bahkan kini lebih condong jadi pilihan kedua di tim utama Man United garapan Meneer Erik ten Hag. Menurut The Secret Scout, Meneer The Blues Mauricio Pochettino membaca dengan seksama situasi Sancho dan menjajaki potensi untuk membawanya ke Stamford Bridge di hari-hari terakhir bursa transfer musim panas. Meski demikian, transfer ini tampaknya tidak akan mudah diwujudkan. Pasalnya, kedua klub harus menyetujui ongkos yang ditaksir bakal sangat besar. Jelas, pihak The Red Devils tidak ingin menjual murah winger berusia 23 tahun itu, yang ketika diboyong memaksa klub, jebol ban. Di samping itu, tampaknya Sancho masih jadi pemain yang menyimpan kepercayaan diri bisa menjadi pemain kunci di bawah komando Ten Hag ketika menemukan bentuk terbaiknya. Pochettino kembali bergerak mencari penyerang setelah mendapati rekrutan anyarnya, Christopher Nkunku, mengalami cedera yang cukup serius. PSG amankan tanda tangan Bradley Barcola senilai 45 juta euro dari Lyon. PSG mengamankan tanda tangan untuk mendatangkan pemain muda penuh sensasi, Bradley Barcola, ke klub setelah kontrak 45 juta euro disepakati dengan Lyon. Pemain sayap berusia 20 tahun itu akan bergabung dengan Parisians dalam kesepakatan senilai 45 juta euro, 57,2 juta dolar. Demikian menurut pakar transfer Fabrizio Romano. Barcola tampaknya akan menggantikan superstar Brasil, Neymar, menyusul kepindahannya ke Al Hilal di Arab Saudi awal bulan ini. Ia mencetak 7 gol dan membuat 10 assist untuk Lyon di semua kompetisi pada musim lalu. Setelah kehilangan banyak nama terkenal pada musim panas ini di bawah perombakan total skuad Luis Enrique, Marco Verratti, Jorginho Wijnaldum, dan Hugo Ekitike juga tampaknya akan mencari tempat baru sebelum tenggat waktu transfer mendatang. Barcola bergabung dengan Gonçalo Ramos, Marco Asensio, Manuel Ugarte, Ousmane Dembele, dan Lucas Hernandez sebagai beberapa pemain baru di Parc des Princes. Setelah awal musim yang tak terkalahkan, Barcola bisa saja tampil lawan mantan klubnya saat Lyon menjamu PSG dalam laga Ligue 1 pada Minggu 3 September 2023. Benjamin Pavard, saya hidup untuk raih trofi, itulah kenapa saya pilih Inter Milan. Incaran Man United itu menegaskan, dirinya gabung ke Inter untuk membawa klub ini Scudetto.
Sempat dihubungkan dengan Manchester United, bek Benjamin Pavard menegaskan, dirinya gabung ke Inter Milan karena alasan ingin berjuang memenangkan trofi. Berbicara kepada Inter TV setelah menyelesaikan kepindahan ke Nerazzurri, bintang Prancis itu mengungkapkan bahwa dirinya memiliki tekad kuat untuk kembali menghadirkan kejayaan bagi klub barunya ini. Defender 27 tahun itu mendarat di Milan setelah diburu Inter selama 8 bulan terakhir. Pavard diproyeksi menggantikan Milan Skriniar yang memutuskan hijrah ke PSG. Sambil berdiri di kabinet trofi Inter, Pavard menyatakan, Inter adalah klub juara. Lihatlah semua trofi di belakang saya. Saya bermain sepak bola untuk juara. Itulah kenapa saya datang ke Inter, tegasnya. Lawan yang mungkin dihadapi Arsenal di fase grup Liga Champions, Sevilla, Braga, dan Celtic. Arsenal bisa mendapatkan grup yang sulit pada fase grup Liga Champions 2023-2024. The Gunners bisa berjumpa Bayern Munchen, yang cukup sering melukai mereka. Arsenal lolos otomatis ke fase grup Liga Champions 2023-2024 ini. Pasukan Mikel Arteta mendapat tiket ke Liga Champions usai menyegel posisi runner-up klasemen Premier League 2022-2023. The Gunners berada di pot 2 dalam drawing fase grup Liga Champions musim 2023-2024 ini. Pot tersebut membuat Arsenal akan terhindar dari klub top seperti Real Madrid dan Inter Milan, yang berada di pot 2. Arsenal bisa berada di grup yang sulit bersama Bayern Munchen. Namun, mereka juga bisa mendapat grup yang relatif lebih mudah. UEFA sudah mengatur secara rinci pembagian pot dan aturan drawing fase grup Liga Champions. Pot 1 diisi juara musim lalu, juara Liga Eropa, dan 6 juara Liga Domestik. Pot 2-4 ditentukan berdasarkan ranking koefisien UEFA. Pada fase grup, tim-tim dari negara yang sama tidak bisa saling bertemu. Tim dari pot yang sama juga tidak bisa berada dalam satu grup. Arsenal, meskipun berada di pot berbeda, tidak akan berjumpa Manchester City di fase grup Liga Champions. Martin Odegaard dan kolega juga dipastikan tidak berjumpa Newcastle United. Merujuk pada aturan drawing dan pembagian pot di atas, berikut adalah calon lawan yang akan dihadapi Arsenal pada fase grup Liga Champions 2023-2024. Pot 1, Sevilla, Barcelona, Napoli, Bayern Munchen, PSG, Benfica, Feyenoord. Pot 3, Shakhtar Donetsk, Salzburg, AC Milan, Braga, PSV, Lazio, Red Star Belgrade, FC Copenhagen. Pot 4, Real Sociedad, Galatasaray, Celtic, Union Berlin, Lens, Antwerp, Young Boys. Kepindahan Dominic Szoboszlai ke Liverpool dinilai sangat tepat. Kepindahan Dominic Szoboszlai ke dimensi berbeda di Liverpool adalah langkah berikutnya yang tepat di mata pelatihnya di tim nasional setelah tumbuh besar dengan ban kapten. Szoboszlai adalah satu dari 5 pemain The Reds yang saat ini menjadi kapten tim nasionalnya, telah mencatatkan 32 caps untuk Hongaria pada usia 22 tahun. Sang gelandang telah membuat awal yang mengesankan di Anfield, tampil sebagai man of the match pada debut kandangnya melawan Bournemouth, dan tampaknya tidak pernah kehabisan energi. Pemain nomor 8 The Reds ini telah bermain dengan baik sejak tiba dari Leipzig, dan menjelang pertandingan internasional bulan September mendatang, manajer Hungaria yakni Marco Rossi memiliki kesempatan untuk memuji kemajuan kaptennya. Barcelona buru pemain muda LAFC, Mamadou Fall. Barcelona akan mengalahkan Villarreal untuk mendapatkan tanda tangan bek LAFC, Mamadou Fall. Raksasa Spanyol, FC Barcelona, sedang dalam pembicaraan lanjutan mengenai kesepakatan untuk bek LAFC, Mamadou Fall. Demikian menurut The Athletic. Fall, 20 tahun, menghabiskan musim 2022-23 sebagai pemain pinjaman di tim La Liga, Villarreal, bersama tim B dan mereka juga kembali berusaha untuk merekrut bintang muda itu. Kesepakatan dengan Barcelona akan menjadi pinjaman selama 1 tahun dengan opsi pembelian. Fall adalah salah satu bek paling cemerlang yang bermain di MLS dalam beberapa waktu terakhir dan memainkan 25 pertandingan musim reguler di Divisi 2 Spanyol pada tahun lalu. Setelah masa peminjamannya berakhir, ia telah tampil 3 kali untuk tim MLS pada musim panas ini. Jika kesepakatan tercapai, bek asal Senegal itu akan mengikuti jejak Julian Araujo, yang didatangkan Barcelona dari LA Galaxy pada Januari lalu. Bek berusia 20 tahun itu dan LAFC akan melakoni laga liga berikutnya pada Minggu, 3 September. Bursa transfer Eropa ditutup pada Jumat 1 September 2023.
Wow, fans Arsenal ogah juara Liga Premier Inggris jika ditukar dengan kepergian Bukayo Saka. Bukayo Saka terlihat emosional menonton video yang memperlihatkan betapa besar kecintaan fans The Gunners kepada dirinya. Memperlihatkan Saka video beberapa supporter Arsenal yang ditanya apakah mereka mau melepas Bukayo Saka dengan jaminan mendapatkan trofi Liga Premier Inggris. Setiap fans yang ditanya enggan untuk melepas bintang mereka, sebuah hal yang menyentuh sisi emosional Saka. Saka berbicara saat mendapatkan penghargaan pemain muda terbaik PFA 2023, mengungguli bintang Manchester City Erling Haaland. Bintang The Gunners ini akan berusaha membalas kepercayaan fans saat Arsenal menjamu Manchester United di Liga Premier Inggris akhir pekan ini. Juventus meremajakan diri. Juventus punya julukan si Nyonya Tua. Namun, pada musim 2023-2024, skuad Juventus tidaklah tua. Juventus justru dalam proses untuk meremajakan diri. Juventus gagal meraih prestasi bagus musim 2022-2023 lalu. Mereka hanya finish di posisi ke-7 klasemen akhir Serie A. Hasil itu membuat Juventus gagal lolos ke Liga Champions. Situasi yang terjadi di Turin makin pelik karena kondisi keuangan klub belum cukup stabil. Lalu, Juventus juga mendapat sanksi dari UEFA untuk bermain pada level Eropa usai didakwa melanggar aturan FFP. Di tengah situasi sulit, ada gerakan yang menarik dari manuver Juventus di bursa transfer. Juventus mencoba meremajakan skuad.